Bisa kelihatan kan ya? Is that okay? Alright. Oke, selamat sore semuanya. Today kita akan ngomongin tentang apakah kita seharusnya percaya sama sains, apakah kita bisa mempercayai sains gitu kan. Disclaimer dulu dari awal, my bahasa Indonesia is awful gitu. Saya akan coba untuk ngomong bahasa Indonesia semaksimal mungkin, tapi kalau misalnya kadang-kadang secara unconscious saya revert ke English, I'm working on it. But yeah. Terus another disclaimer yang saya mau omongin adalah I am a scientist in training gitu kan. My bachelor's sama my master's adalah di bidang science gitu. Dan of course hari ini akan juga ngomongin sedikit-sedikit tentang teologi, tentang agama gitu kan. But always I would invite you guys to be part of the discussion ketika kita ngomongin hal-hal kayak gini supaya saya pun bisa dapat masukan on the areas of theology seperti itu. Oke. Kalau misalnya ada yang akhir-akhir ini subscribe ke Netflix, mungkin beberapa dari kalian familiar dengan film yang super booming akhir-akhir ini, which is Don't Look Up gitu kan. Yang belum tahu ceritanya bisa lihat sendiri, highly recommended. But intinya adalah it's a group of scientists, ada sekelompok saintis yang memprediksi akan the apocalypse atau berakhirnya dunia karena ditabrak meteor gitu kan, a huge meteor or asteroid or something like that. Terus di depan all of that panic yang dialami para saintis itu justru masa yang ada itu melihat mereka sebagai orang gila gitu kan. Dan eventually nggak ada yang mendengarkan saintis-saintis itu sama sekali, dan eventually, spoiler alert, if you don't wanna hear it, just like, I don't know, close your ears right now. Tapi endingnya adalah everyone died. Karena no one listened to the scientist, gitu kan kasarannya. Nah, I feel like film itu tuh cukup merepresentasikan kind of kayak trust issues yang dimiliki oleh orang-orang saat ini when it comes to science. Apalagi isu-isu soal science itu mulai muncul dan mulai become so real saat terjadi yang namanya COVID gitu kan. Ada banyak banget isu yang akhirnya memaksa kita untuk mendengarkan para saintis ini gitu. Yang sebelumnya kita nggak terlalu care gitu kan sebenarnya. Nah, sebelum kita ngomongin tentang lebih dalam lagi tentang science, saya mau highlight kata trust ini sendiri gitu kan. Soalnya kalau misalnya kita ngomongin tentang science, kan kita susah gitu ya bayangin science itu kayak gimana gitu kan. How do you put your trust, bagaimana kita menaruh rasa percaya kita pada sesuatu yang kelihatannya tuh kayak abstrak banget, science gitu kan. Tapi kalau misalnya kita membayangkan trust dalam level yang lebih kayak embodied, lebih membumi gitu kan, kita bisa membayangkan orang-orang yang kita trust di sekitar kita gitu. Misalnya of course, kalau kita ngomong trust, pasti sering munculnya Tuhan gitu kan, percaya Tuhan, you gotta trust God. Tapi juga ada trust kepada parents misalnya, partners, teachers, leaders, kayak misalnya di workplace kalian, itu kan juga orang-orang yang kalian trust gitu kan, government membutuhkan trust gitu. Nah, sedangkan trust ini sendiri, menurut sebuah research menunjukkan bahwa ada kira-kira tuh 4 hal yang actually makes you trust someone or something more, gitu kan. Karena di sini adalah forum mainly catered buat edukator, jadi saya pakainya research yang ngomongin tentang the 4 elements of trust in a true learning environment. Jadi seringkali sebagai seorang guru gitu kan, menurut saya jarang sekali seorang murid tuh bisa belajar dari seorang guru kalau murid itu nggak percaya sama gurunya, ya kan? Kalau dia nggak trust sama gurunya, kayak gitu. Nah, sedangkan untuk guru itu bisa dipercaya murid, itu rata-rata harus punya keempat hal ini, yaitu konsistensi, compassion, communication, and competency, gitu. Nah, saya mau coba analisa sains dari perspektif ini, gitu. Apakah sains itu konsisten? Ada compassion yang enggak? Bagaimana komunikasinya? Dan apakah sains itu kompeten atau tidak? Gitu kan. Supaya lebih membumi dikit gitu. Nah, pertama
ketika ngomongin tentang konsistensi, kita lihat kalau sebenarnya selama sejarah sains yang kita pahami gitu ya, banyak sekali yang kelihatannya sains itu justru tidak konsisten gitu. Misalnya kayak gimana? Misalnya dulu para saintis bilangnya, oh model dari alam semesta, model dari solar system kita itu adalah geosentrik gitu, di mana bumi itu yang di tengah, terus dikelilingi sama matahari dan planet-planet dan celestial object lainnya gitu kan. Tapi terus muncullah orang-orang kayak misalnya Copernicus gitu yang tiba-tiba ngomong, oh enggak, salah, ternyata yang di tengah itu matahari, bukan bumi gitu kan. Terus jadi ada sebuah shift gitu, pergeseran dalam paradigma kita melihat sains gitu kan, bahwa yang dulu benar itu belum tentu 10, 20, 30, 50 tahun lagi itu dianggap benar gitu. Jadi ada perubahan di sana. Nah, itu kan sejarah yang kayaknya lama banget gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat di sesuatu yang kita alami sekarang pun, dulu kan sempet rame kontroversi pakai ivermectin untuk prevent COVID-19 gitu kan. Ada beberapa orang yang bilang kalau misalnya ivermectin itu bisa cukup ampuh untuk COVID-nya supaya nggak seberapa parah gitu. Dan akhirnya juga banyak banget sampai ivermectin di apotek itu habis gitu kan, susah banget cari ivermectin. Sampai ada iklannya tuh besar-besaran ngomong jangan beli ivermectin yang buat anjing gitu kan, soalnya obat cacingnya ada ivermectin khusus anjing untuk mengobati cacingan anjing gitu kan. Banyak orang tuh sampai ke Tokopedia beli obat cacingan anjing untuk diminum sendiri sebagai prevention for COVID gitu kan, which is crazy gitu. Nah, sampai banyak orang bilang juga ivermectin itu loh nggak ada efeknya ke COVID, nggak usah sampai segitunya sama ivermectin gitu. Tapi terus beberapa bulan kemudian muncullah sebuah research yang ngomong kalau sebenarnya benar, mungkin ivermectin itu justru bisa prevent COVID gitu, bisa jadi sebuah form of treatment of COVID gitu kan. Nah, jadinya orang-orang yang dulu sudah kayak percaya sama saintis dan nggak beli ivermectin, nggak konsum ivermectin, terus tiba-tiba dibilangin kalau ternyata bisa gitu kan. Jelas kita ngelihatnya kok rasanya inkonsisten, apakah benar-benar sains ini bisa dipercaya gitu kan. Kalau dalam waktu beberapa bulan span-nya aja hasilnya bisa berbeda kayak gitu. Terus ketika kita ngomongin tentang kompetensi gitu kan, ada sebenarnya sesuatu yang terjadi di dalam scientific community sekarang, itu yang namanya the reproducibility crisis. Yang di sini kalau misalnya kalian lihat. Jadi maksudnya apa? Pada tahun 2012 ada seorang researcher, I think he was the head of it, kepala dari organisasinya, Dr. Begley kalau nggak salah. Jadi dia itu kepala dari Badan Riset Kanker gitu kan. Dan yang dilakukan adalah dia mengumpulkan 53 penelitian kanker yang paling keren gitulah kasarannya, landmark research gitu kan. Yang paling keren, terus dia coba untuk reproduce di labnya sendiri gitu kan, dicoba diulang lagi sesuai dengan apa yang sudah dipublikasi oleh para saintis sebelumnya gitu kan. Dan ternyata shockingly Amgen ini bisa mengatakan bahwa dari 53, 47 itu nggak bisa direproduce gitu. Jadi nggak bisa diulangi lagi, 47 dari 53, which is like so high gitu kan. Padahal saintis itu sering berkoar-koar kalau misalnya kebenaran sains itu reproducible gitu kan, bisa diulang dimanapun dan karena itu kita bisa percaya. Nah, gimana kalau misalnya kita menemu research yang kayak gini gitu kan? Ketika dia publish this issue, terus ada juga kayak scientific journal yang namanya Nature, itu publish kayak survei dan memang saintis-saintis itu ternyata mayoritas merasa bahwa ada masalah dengan reproducibilitas di dunia sains pada saat ini, kayak gitu. Not only that, ketika kita pindah ke communication, itu kayaknya susah banget gitu ngomong sama saintis karena mereka ngomongnya bahasa alien gitu kan. Ini yang ada di layar itu adalah screenshotan dari salah satu paragraf research yang mendapatkan Nobel Prize recently, yaitu CRISPR-Cas9. Kalau ada yang familiar sama CRISPR, itu adalah teknologi terbaru dalam mengedit genom atau mengedit DNA gitu kan. Saking kerennya sampai dapat Nobel Prize. Tapi banyak orang
awam gitu, kalau misalnya baca kayak gini, mereka nggak ngerti sama sekali gitu kan. Jadi akhirnya apa yang dilakukan saintis yang katanya groundbreaking itu nggak bisa diterima sama masyarakat pada umumnya dengan baik, apalagi di negara-negara maju di mana bayar pajak itu ya buat research, buat scientific research gitu kan. Tapi orang-orang pun nggak bisa merasakan, nggak bisa mengerti hasil researchnya itu. And finally, not only that, ketika kita ngomong tentang communication pun, banyak banget saintis itu yang ngomong di luar ranahnya, gitu kan. Misalnya secara famous, Stephen Hawking kan berkoar-koar ngomong kalau misalnya there is no possibility of God in our universe, gitu misalnya. Nah, jadinya sudah dia ini scientist gitu kan, seorang tokoh yang dilihat banyak orang, malah menggunakan platformnya mereka untuk ngomong sesuatu yang sebenarnya mereka nggak kredibel di sana. Jadi ya nggak kaget kalau misalnya ada sebuah form of mistrust gitu pada para saintis ini gitu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari tadi gitu, dari komunikasi, kompetensi, konsistensi gitu kan. Kalau ngomongin compassion ini sudah beda lagi, bisa ke animal testing dan lain-lain gitu kan. Itu kayaknya jadi skeptik banget gitu kan, apakah sains itu benar-benar bisa dipercaya atau tidak gitu. Nah, selain itu akhirnya karena ada banyak sekali mistrust di sini, sains pun itu juga sering dipahami, misunderstood tapi ya, disalahpahami sebagai kompetitor dari religion. Terutama yaitu ketika saintis itu menggunakan platform mereka untuk membuat klaim-klaim yang di luar area ekspertis mereka. Akhirnya terjadilah massive mistrust kepada para saintis ini dan even science as an institution itself, gitu kan. Nah, menurut saya to be able to understand science deeper gitu kan, karena kita ini sekarang super immersed sama science as a culture. Science ini sekarang kan lebih kayak budaya, institusi yang besar banget gitu kan. I think it would be good kalau kita bisa lihat sebenarnya science itu dari mana gitu kan. How does it work gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada sebuah timeline, but we will get into it later. Kita akan masuk satu-satu agak lebih spesifik gitu. Nah, pertama kita akan masuk ke modern science, yaitu yang kita alami sekarang ini. Soalnya tadi kan kebanyakan contoh-contoh yang saya kasih lebih ke arah scientific findings yang ada. Nah, oops, I'm not sure why the pictures are not here. Wait a minute. I'm sorry about that. Let me just check why it's not happening. Okay, sebenarnya keluar sih di sini. Okay. Okay, never mind. I will just try to share my screen again. Okay, see? Ada satu yang keluar. Better than nothing. Okay, how does modern science work? Gitu kan. Generally speaking, yang sebenarnya gambar yang ada di kiri itu adalah tentang yang namanya scientific method. See, I don't know, it's like right here. Scientific method. Jadi kalau misalnya kita tahu yang namanya scientific method, itu ada yang namanya runtutannya gitu kan. Jadi ada yang namanya hipotesa, kita membuat suatu hipotesa dulu. Terus habis gitu kita design the whole experiment. Setelah design the whole experiment, kita mikirin pendanaannya lah, etc. We do the analysis menggunakan trial atau sampel yang cukup banyak sampai akhirnya kita membuat suatu konklusi, gitu kan. Dan menurut saya yang penting di-highlight adalah the fact bahwa terkadang scientific research, scientific finding itu nggak selalu positif, gitu. Maksudnya apa nggak selalu positif? Maksudnya kan saintis itu sering cari korelasi, gitu kan. Tapi kadang-kadang korelasi itu nggak muncul. Dan nggak tahu kenapa orang-orang itu lebih obses, lebih suka sama positive scientific finding daripada kalau nggak ada korelasi. Padahal kan sebenarnya finding nggak ada korelasi pun itu help to advance scientific knowledge juga, gitu kan. Nah,
Jadinya akhirnya pun banyak data-data yang nggak ke-publish gara-gara itu nggak seindah data-data positif gitu sebenarnya. Terus the second step, kalau misalnya sudah menemukan konklusi, itu sebenarnya di gambar sini itu harusnya muncul yang namanya peer review, gitu kan. Peer review itu kayak gimana? Jadi maksudnya peer review adalah di mana sekelompok scientist, world class scientist itu duduk ngelihat paper kalian gitu hasilnya, terus habis itu mengkritisi habis-habisan intinya. Mulai dari hipotesanya, metodologinya, analisanya, interpretasinya, sampai konklusinya gitu. Nah, kalau misalnya ada alasan di mana yang kita lakukan itu nggak valid atau nggak akurat gitu misalnya, nggak reliable di metodologinya, di interpretasinya, yang akan dilakukan adalah ya itu nggak akan pass as science yang akan muncul di publik kayak gitu. Jadi sebenarnya gambarnya di sini guys itu seharusnya kayak a scientist bawa paper, terus ada jalan yang panjang, terus di kanan kirinya itu scientist lain, expert bawa pedang gitu, trying to chop them gitu kan. Because how intimidating and how crazy strict peer review is gitu. Jadi coba bayangin kalau misalnya ada scientific paper yang keluar di publik, itu chances are mereka itu sudah melalui suatu proses seleksi yang sangat-sangat intens, yang sangat-sangat ketat gitu kan. Dan yang interesting lagi menurut saya adalah science itu maintain neutrality, berusaha senetral mungkin in the sense that walaupun para ilmuwan itu punya worldview yang beda-beda gitu misalnya ya, tapi scientific finding mereka itu nggak dipengaruhi sama pandangan mereka gitu, nggak dipengaruhi sama misalnya oh mereka Kristen, oh mereka gay or lesbian, oh mereka punya agama lain, mereka ateis dan lain-lain, nggak dipengaruhi itu sama sekali kayak gitu. Terus juga ada yang namanya akhirnya muncullah sesuatu yang namanya konsensus gitu kan. Kalau misalnya a group of scientists itu akhirnya setuju, maka mereka sampai ke sesuatu yang namanya konsensus. Jadi science itu bukan cuma sekedar eksperimen ketemu ya udah itu kebenaran gitu kan, dan itu diterima, tapi harus ada sekumpulan saintis besar, sekumpulan besar saintis, sorry that was weird, yang akhirnya setuju kalau sebenarnya sains ini tuh valid. Jadi timbullah suatu konsensus bahwa this science is good science gitu kan. Tapi juga perlu diingat bahwa konsensus itu bukan kebenaran gitu kan. It's not truth gitu. Nah, hold on. Nggak tahu kenapa semua gambarnya tidak keluar. Because, okay, let me just share this. Seharusnya gambarnya membantu sekali soalnya. Okay, see, you can see it now. Jadi, again, kalau misalnya konsensusnya itu sangat-sangat ketat gitu ya, sangat-sangat besar, kita bisa ngomong kalau itu good science gitu. Selain itu juga, kalau misalnya konsensusnya itu sangat besar banget, a very high bar, itu adalah research yang sampai dapat Nobel Prize gitu misalnya. Dan dibutuhkan bukti-bukti yang sangat kuat dan sangat banyak untuk bisa discredit the scientific finding itu. Misalnya di tahun 2018 yang menang Nobel Prize in Chemistry adalah 3 scientist, one of them is a female, Frances Arnold, yang jadi the main scientist-nya, itu menggunakan prinsip-prinsip yang mereka observe dari evolusi, untuk mengembangkan suatu protein yang bisa tackle global chemical problems gitulah. Jadi bisa dipakai di obat dan lain-lain kayak gitu. Nah, terus kita akhirnya mundur ke belakang gitu kan. Kalau misalnya kita lihat berarti science modern ini something yang very structured, something yang sangat ketat gitu, ada struktur yang jelas, ada runtutan yang jelas, protokolnya jelas gitu kan. Terus bagaimana kita ini bisa sampai ke science yang ada sekarang ini, yang super packaged nicely ini gitu kan. Then we would go back to yang namanya scientific revolution gitu kan. So we would go right here during the scientific revolution gitu. Terus yang perlu diingat pun, science itu bukan lahir pada saat scientific revolution-nya gitu ya, tapi science itu sebenarnya muncul sudah dari lama sebelum
scientific revolution ini, yaitu sekitar tahun 1500 sampai 1700-an scientific revolutionnya. Dan kata scientific revolution pun itu bukan sesuatu yang diciptakan oleh ilmuwan pada saat itu, tapi sebuah kayak like a concept yang modern philosophers, pengamat-pengamat saintis di zaman modern gunakan untuk menamai suatu fenomena gitu yang terjadi pada saat mereka lihat ke belakang, lihat ke sejarah dari sains itu sendiri, gitu. Nah, karya landmark yang ngomongin tentang scientific revolution itu yang sering diomongin adalah punyanya Thomas Kuhn, which is the structure of scientific revolution ini, gitu. Jadi basically yang diomongin Kuhn adalah bahwa sains yang berbeda-beda itu undergo yang namanya revolution. Mereka mengalami yang namanya revolusi, di mana para saintis itu mengumpulkan data yang cukup yang mereka nggak cocok di paradigma mereka pada saat itu. Nah, jadi akhirnya mereka tuh terpaksa untuk shift paradigmnya mereka karena datanya untuk against paradigm asal mereka itu terlalu banyak gitu. Bentar, ini a bit confusing, but I will try to explain it better. I'm not sure. Seharusnya ada diagram structure of revolution here, but okay. You know what? Let me just try and annotate it. Soalnya gambarnya nggak muncul, nggak tahu kenapa. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat scientific revolution, itu diagramnya kayak gini terus naik, terus gini terus naik lagi, gitu kan. Maksudnya kayak gimana? Jadi maksudnya adalah misalnya zaman dulu pas di sini itu ada Mas Aristotle gitu ya. Aristotle itu di sini. Terus apa yang dia percayai tentang the heaven, celestial world gitu kan, sama dunia fisik, itu dianggap sebagai suatu sains yang normal gitu kan, normal science. Di sini gitu. Jadi ini sains yang dianggap sebagai umum pada masanya dan semua scientific finding, semua scientific activity itu dilakukan berdasarkan pandangan normal science ini gitu. Tapi terus somewhere along the way muncullah banyak bukti-bukti gitu kan, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ini tuh sebenarnya salah gitu. Mungkin pertama nggak banyak, terus tambah lama tambah banyak, dan ketika tambah banyak banget muncullah yang namanya suatu krisis gitu. Nah kalau misalnya krisis itu muncul, harus terjadi yang namanya revolutionary science, di mana akhirnya kita ini terpaksa untuk menggeser paradigma kita dari sainsnya Aristotle ke misalnya sainsnya Galileo sama Newton gitu kan. Galileo gitu. Nah, terus habis gitu sama akan muncul lagi evidence banyak. Pada saat di sini itu jadi sebuah normal science gitu, NS atau Nindyo Sasongko. Terus habis gitu muncul evidence banyak yang akhirnya memaksa kita untuk expand, nggak cuma di sainsnya model Galileo Newton lagi, dan akhirnya terjadi krisis lagi gitu. Krisis lagi dan terpaksa kita ada scientific revolution lagi, terus sampailah ke yang namanya Einstein gitu. Nah jadi kalau kita lihat sebenarnya sains itu dari zaman dulu memang nggak pernah mengklaim kalau itu tuh datar gitu, apa yang dipercaya itu benar terus sama terus gitu kan. Tapi memang by its nature yang namanya sains itu selalu berubah gitu kan. Tapi bukan berarti yang diomongin Aristotle di sini, yang diomongin Galileo di sini tuh salah gitu. Tapi lebih ke arah apa yang Einstein punya itu dibangun berdasarkan finding-finding dari sebelumnya gitu kan. Jadi we don't really say that they're wrong because mereka benar-benar contribute ke science yang kita punya sekarang gitu. Jadi by nature itself yang namanya science pun itu mengalami revolusi-revolusi. Jadi kalau misalnya kita menuntut science itu untuk jadi konsisten gitu, maksudnya sama terus, ya itu sudah bukan nature-nya science in the first place, dan justru buruk kalau science itu kayak gitu kan. I'll try to make it a bit faster, but ya intinya adalah ketika sains itu misalnya sains yang ada sekarang itu di-disprove sama sains 50 tahun ke depan,
ya secara nature science sekarang tuh nggak akan baper gitu kan, nggak bakal merasa tersinggung kalau misalnya ada yang disprove atau ada yang bilang dia salah, justru open terhadap yang namanya scientific advancement ke depannya kayak gitu. Nah, jadi intinya adalah di sini, apakah science itu berubah gitu? Justru malah kalau misalnya science itu tidak berubah dan tidak mau berubah, maka science itu nggak bisa kita percaya gitu. Karena kalau misalnya sains itu nggak berubah, artinya kita tuh nggak progres sama sekali. Karena sains itu bukan suatu kelompok fakta, bukan sebuah ideologi, bukan sebuah doktrin gitu kan. Tapi sains adalah sebuah sistem yang kita manusia ciptakan, we create the system, dan sistemnya itu sangat baik untuk menemukan kebenaran-kebenaran di dunia ini dan bagaimana kita bisa make sense tentang dunia yang kita alami ini. Kayak gitu. Nah, selain itu yang menarik kalau kita tarik ke belakang sebelum sains yang kita alami sekarang ini, kita pakai term sains ini, sebelumnya itu termnya malah natural philosophy gitu kan, di mana tidak ada keterpisahan gitu antara religion sama science gitu. Kalau sekarang kan rasanya kayak mereka punya teritori sendiri, tapi justru teritorinya dulu itu kayak ngeblur banget, mereka menyatu gitu kan. Dan kalau misalnya kita lihat gitu, di kiri ini ada Aquinas, terus ada Gregor Mendel gitu kan. Mereka seorang in a way scientist yang prominent as well, tapi mereka juga punya kedudukan yang cukup tinggi di institusi religion mereka pada saat itu. Kayak Gregor Mendel, he's a monk, and Aquinas, he's Aquinas. I don't think he needs more explanation. Tapi the idea kalau sains dan iman, sains dan religion itu tuh bertentangan, itu justru adalah konsep yang cukup modern juga gitu kan. Nah, lebih menarik lagi menurut saya, banyak yang ngeklaim kan kadang-kadang kalau ngomong sama saintis itu, sains itu nggak bisa dipercaya, soalnya sains dulu sampai sekarang tuh berubah-berubah terus gitu kan. Padahal kalau dalam teologi pun, dalam agama pun, itu juga terjadi perubahan-perubahan gitu kan. Kayak misalnya konsep religion yang kita pakai di zaman sekarang ini pun juga pretty new gitu. Kayak misalnya kata religio itu sendiri baru pertama kali digunakan di buku-buku, mulai populer itu tahun 1700s gitu, dan itu ada hubungannya sama Age of Discovery, di mana orang-orang pada saat itu yang mulai kayak keluar gitu kan dari kontinen mereka, terus ketemu ternyata ada banyak system of belief yang beda-beda gitu. Jadi akhirnya perlulah dinamakan ada yang namanya religion. Tapi sebelum itu kata-kata yang digunakan itu bukan religion, tapi lebih ke arah piety gitu kan, kayak yang dipakai Augustine gitu misalnya. Dan itu karena shift ini itu karena adanya reformasi pada saat itu gitu kan. Jadi ada banyak social cultural issues yang akhirnya mendorong kita to actually use the term religion and shift dari piety gitu. Nah, kalau misalnya science ini yang kelihatannya a very long process gitu ya, kita lihat dari Augustine gitu, dari zaman dulu banget itu sudah ada science, terus berkembang sampai organized science yang ada sekarang ini, dan kelihatannya cukup legit gitu kan. Tapi gimana kalau misalnya ada isu-isu yang kontradiktif seperti evolusi lah, age of earth, etc. Apalagi sebagai seorang Kristen gitu kan. Saya pun sebagai seorang Kristen dan juga seorang saintis sering kayak merasa diperhadapkan pada dilema gitu kan. Nah, contohnya misalnya seringkali kayak menanggapi saintis-saintis kayak Hawking yang bilang kalau Tuhan itu pasti nggak ada. Seringkali orang Kristen akan jawab gitu kan, sebagai saintis kamu nggak boleh membuat klaim yang beyond your expertise gitu kan. Nah, jadi kamu nggak bisa disprove God menggunakan sains. Kamu nggak bisa membuktikan Tuhan nggak ada itu pakai sains. Soalnya sains itu ranahannya materi, ranahannya tuh eksperimen. Sedangkan kamu nggak bisa eksperimen sama Tuhan. Kan sering dibilang kayak gitu kan. Nah, tapi at the same time, kita juga harus bisa menggunakan parameter yang sama ke our beliefs as a Christian gitu kan. Nah, kita sebagai orang Kristen pun tidak bisa membuat klaim yang di luar ekspertis kita. Kita nggak bisa misalnya disprove evolution pakai Alkitab gitu misalnya. Soalnya ya ranahannya evolution itu science, sedangkan ranahannya Alkitab itu sesuatu yang sifatnya non-scientific gitu kan.
Kalau misalnya lihat di gambar di sebelah kiri, itu Scopes Monkey Trial gitu kan. Jadi ceritanya pada saat itu ada guru SMA yang ngomong tentang evolusi, mengajarkan evolusi di kelas. Terus akhirnya sampai jadi rame banget, sampai dibawa ke pengadilan dan akhirnya dibilang kalau dia itu bersalah karena mengajarkan evolusi dan bukan creation gitu. Akhirnya sampai keluar rules gitu, kayak law nggak boleh ngajarin evolusi di kelas di US pada saat itu gitu kan. Nah, jadi at the end yang harus kita pikirkan adalah kalau kita mau ngomongin tentang sesuatu yang bersifat teologi, iya kita pakai metodologi teologi gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang science, ya kita harus judge whether it's good science or bad science berdasarkan scientific methodnya, apakah valid gitu kan, konklusinya dari eksperimennya gimana, interpretasi hasil datanya gimana, kayak gitu. Bukan menjudge sesuatu itu benar atau salah, sesuatu yang saintifik itu benar atau salah berdasarkan apakah itu teologi yang baik atau enggak gitu. Karena teologi pun seperti yang sudah saya bilang tadi berubah over time gitu. Nah, ini ada beberapa comics that I find interesting gitu ya, yang membuat saya kadang-kadang tuh sedih gitu. Kalau misalnya ngomong di forum-forum saintifik dan represent Christianity gitu, karena banyak sekali orang Kristen itu yang membuat klaim-klaim dan merasa klaim mereka tuh scientific padahal nggak scientific gitu. Misalnya gitu ya, intelligent design gitu. Itu kan suatu ide yang cukup populer bahwa sebenarnya dunia ini alam semesta ini diciptakan oleh seseorang yang intelligent gitu kan. Nah, tapi mereka men-treat klaim ini itu sebagai scientific statement. Padahal klaim ini nggak ada scientific basisnya sama sekali. Kayak gitu. Jadi nggak kaget kalau misalnya ada ketegangan antara Christians atau orang-orang beragama dan sains itu sendiri. Soalnya ya kasarannya para saintis itu suka bahasa Surabaya tuh cawe-cawe Christians dan teologi, sedangkan orang Kristen pun, theologians pun suka cawe-cawe sains yang batasnya tuh jadi gak jelas gitu sebenarnya. Nah, terus ini juga ada komik yang menurutku pretty interesting, adalah ini nerakanya buat para saintis gitu. Jadi ini devilnya bilang kayak selamat datang ke neraka sains, di mana ada seseorang di internet yang berusaha untuk lecture kamu bahwa researchmu selama puluhan tahun itu salah. Kayak gitu. Jadi kan kayaknya aneh gitu ya, kalau misalnya sains yang sudah stand time 50 tahun lebih gitu, kayak evolution misalnya, sudah sejauh ini belum ada yang disprove, total, terus habis gitu juga digunakan dalam sains-sains yang lain gitu kan untuk mengembangkan manusia, kita ikut menikmati gitu kan. Tapi terus some random dude on the internet start saying kalau misalnya 50, 60, 70, 80, 100 years of science itu sebenarnya salah gitu kan. Padahal dia sendiri nggak melakukan research di sana. Sebenarnya aku pengen nunjukin video ini, tapi I know we're very short in time. Mungkin bisa lihat sendiri kalau ada waktu, tapi ini argumentasi antara flat earthers sama scientists gitu kan. Dimana sadly most of the flat earthers ini tuh justru orang Kristen fundamentalis yang ada di Amerika. Dan paling lucu menurutku adalah the moment when statementnya adalah aku merasa orang itu nggak educated gitu. Dan semua flat earthers itu setuju kalau para scientist ini tuh nggak educated. Sedangkan para scientist itu merasa kalau ya at least these flat earthers have education gitu kan. Jadi ada this kind of very very sad tension going on, dan as a Christian sometimes honestly I feel a little bit kayak embarrassed gitu kalau misalnya ngeliat kayak gini. I have second hand embarrassment from it. But yeah. Terus juga ada banyak orang kadang-kadang yang ngomong kalau misalnya, oh tapi nggak semua saintis itu percaya sama evolusi gitu misalnya, atau nggak semua saintis percaya sama teori ini yang bertolak belakang dengan Alkitab gitu. Tapi I would really urge you to take a look at the evidence gitu kan, karena banyak studi di sana itu sebenarnya yang analyze these things. Ya memang benar nggak semua gitu kan, tapi kalau kita lihat pun di sini dari semua working scientist PhD itu 99% actually believe that human and other living things evolve over time. Mengakui bahwa evolusi itu memang mekanisme yang terjadi. Kayak gitu.
At the end of the day, again, aku merasa ini diagram yang sering ditunjukin, tapi I feel like it's a good diagram. Bagi orang Kristen kan kita ngelihatnya bahwa ya Tuhan itu satu gitu kan, our God is one. Dan ada yang namanya special revelation sama natural revelation, revelation umum atau general revelation gitu kan. Dimana revelation umum itu alam, sedangkan special revelation itu Alkitab gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat itu kan seharusnya antara Alkitab sama alam, the word of God, firman Tuhan sama alam itu nggak ada kontradiksi. Tapi kontradiksinya yang sering muncul adalah di sains itu sama di teologi itu, gitu kan? Bukan di the thing itself, tapi bagaimana para teolog dan para ilmuwan itu menginterpretasi apa yang mereka pelajari. Isunya kan di contradicting interpretations, gitu kan? Jadi at the end of the day, gak kaget kalau trust issues itu ada, tapi doesn't mean that we always need to have trust issues gitu. I feel like kalau misalnya there is an open and honest communication antara theologians and scientists, trust issues bisa perlahan-perlahan hilang gitu. Apalagi kalau kita lihat pun perkembangan scientific modern itu juga banyak karena the growth of Christian faith pada zaman dulu kan. Jadi bahkan ada yang bilang kalau misalnya tanah suburnya science modern itu adalah kekristenan gitu. Nah, kalau misalnya orang itu bisa melihat kalau sains itu juga dibantu sama kekristenan, I feel like in the future kita pun juga harus lebih open. As Christians, we need to be more open to scientists, and as scientists pun, I think it's good kalau misalnya we can actually learn to listen to theologian and have an open dialogue regarding issues kayak gitu. Nah, jadi sebagai konklusinya, should we trust science? Intinya yes, kayak gitu. I think that's it from me.